Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara sekarang. Kemarin tabernakel saya berharap Saudara mengerti ya. Nanti pelajari sendiri Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Anda pelajari karena di situ rahasianya tabernakel. Di sana rahasianya tabernakel. Ya. Jadi Saudara harus mengerti, saya tidak mengulangi lagi ya. Sebetulnya Anda harus belajar di halaman 80. Perjalanan menuju kekekalan. Jadi perjalanan orang Kristen menuju kekekalan. Saudara percaya, dibaptis, arahnya kemana? Nah, perjalanannya itu ada di tabernakel, yaitu dari pintu gerbang pintu gerbang tabernakel, naik langsung ke menuju kepada imam besar. Jadi perjalanan seorang habis dibaptis, maka dia harus dilatih doa, dilatih firman, dilatih pujian penyembahan, maka dia akan menjadi imam dan hidup berkenan. Jadi penginjilan harus berubah, doktrin gereja harus berubah, pengajaran harus berubah. Saudara tidak dipanggil keluar dari pintu gerbang. Ingat, sekali masuk pintu gerbang, selamanya tidak keluar. Karena Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Satu kali saja menanggung dosa. Itu artinya perjanjian Allah kekal. Di pihak Allah kekal. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau saya keluar pintu gerbang bagaimana? Engkau binasa. Jadi saudara, buku ini dengar. Bagi yang belum memiliki silakan pesan. Saudara, melalui buku ini Anda akan mengerti mana yang berkenan, mana yang baik dan sempurna di hadapan Allah. Kalau Anda pelajari buku ini, saya jamin saudara, perkenanan Tuhan ada. Anda sesuai dengan jalurnya. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda seorang yang memiliki restoran, Anda harus tahu SOP restoran. Kalau saudara restoran tapi ternyata jualnya minyak kayu putih, balsem, kemudian jamu, ya, obat-obat, alat kesehatan, ya itu bukan restoran saudara. Anda bisa mengerti. Jadi pola tabernakel ini, Anda lihat, pola tabernakel inilah standar hidup orang Kristen. Makanya kenapa kok saya suruh Anda belajar tabernakel. Ini bukan memastikan, oh nanti yang keluar ujiannya tabernakel ini. Saya kan sudah kasih tahu, saya nggak tahu. Saya masih meraba terus. Tapi ini bukan masalah ujian. Supaya saudara mengerti bahwa hidupmu selamat atau tidak itu di tabernakel. Banyak orang Kristen tidak ngerti. Nanti saya akan sampaikan di pertemuan di Polim, Panglima Polim. Orang Kristen tidak punya standar operation prosedur. Apa standar operation prosedurnya? SOP-nya kerajaan Allah itu ada. Anda harus taken kontrak. Anda punya perjanjian. Makanya surat perjanjiannya tabernakel dong. Pintu gerbang surga, saudara salaman dengan Tuhan Yesus. Dan saudara sekali untuk selamanya. Maka perjalanan hidup saudara, standar operation prosedur. Operasi, standar operasinya itu dalam tabernakel. Jadi habis dibaptis, Anda akan diajar doa, hidup dalam doa pagi, doa malam, ibadah minggu. Anda harus baca Alkitab, saudara harus hidup dalam ucapan syukur, persembahan pengabdian hidup. Saudara juga harus punya penyembahan. Itu hidup saudara.
dan saudara melakukan keimaman, maka nanti bait Allah ini akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama di gerejanya. Gereja sedang pesta para imam, kerajaan imam terjadi. Di gereja itulah nanti ada baptisan, di gereja itu ada pemberkatan nikah, di gereja itu ada pengutusan. Saudara, seorang penginjil itu diutus dari gereja. Seorang gembala diutus dari gereja. Semua dari gereja. Nabi dan rasul dari Tuhan. Makanya itu saudara, jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara langsung diutus oleh Tuhan. Kecuali kasus-kasus tertentu. Dan itu hanya untuk gembala. Penginjil tidak ada yang dia mengatakan dia penginjilan sendiri, tidak ada. Semua harus diutus dari gereja. Karena apa? Loh, karena ada baptis saja, dibaptis siapa? Pasti gereja dong. Oh enggak, yang baptis saya penginjil yang tidak ada gerejanya. Tidak mungkin. Dia perjamuan kudus pertama di mana? Di gereja, bukan? Kenapa dia memungkiri gereja? Nah, gereja itu tabernakel. Jadi Bapak Ibu harus mengerti standar operation prosedur. Jadi kalau dalam halaman 80 ini kan perjalanan menuju kekekalan. Saudara, perjalanan menuju kekekalan itulah tabernakel. Jadi lihat saja arah hidup saudara kemana sekarang. Arah hidup saudara itu di luar pintu gerbang apa di dalam? Saudara, Tuhan tuh tahu kalau engkau ada di dalam, arahmu mesti benar. Dan inilah keselamatan. Keselamatan itu bukan masuk surga. Keselamatan ada di dalam tabernakel. Saudara, kemarin saya naik Grab dari bandara, mobil, dan perjalanan ke hotel. Saya coba bicara dan kira-kira mungkin 5 menit sebelum sampai di situ saya sharing karena ada peperangan. Kemudian saya katakan bagaimana kalau kiamat. Dan saya di sana mulai menyampaikan penginjilan tentang keimaman. Saya katakan bahwa Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi. Betul? Ya Pak. Betul Pak. Dan orang ini dia dari Tasikmalaya dan dia bukan Kristen, tapi ketika saya bicara tentang keimaman, dia setuju. Dan Imam Mahdi siapa? Imam Mahdi adalah Isa Al-Masih yang dimuliakan di sisi Tuhan. Dan dia berkata, betul Bapak. Yang di surganya satu pribadi, Isa Al-Masih, nabi lainnya tidak ada. Di sisi Allah hanya Isa Al-Masih. Dia setuju. Kenapa yang datang bukan Nabi Musa, nabi yang lain? Iya. Wah, menarik saudara. Dan dia senang. Dan saya katakan, kenapa Isa Al-Masih menjadi pengantara? Dia bilang, karena dia jadi antara Allah dan manusia. Ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah jika tidak melalui Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu nabi ya Pak ya. Ya, dia imam besar memang. Nah, tapi dia siapa? Dia datang dari surga dan dia bukan manusia biasa. Tapi menarik saudara, penginjilan dengan keimaman membuat mereka respect. Tapi kalau Anda berkata, Anda mati masuk surga enggak? Kalau dia jawab, oh pasti Pak, saya rajin sembahyang kok. Saya subuh sudah berdoa. Nah sedang yang tanya, subuh aja nggak pernah doa. Anda mengerti maksud saya? Loh yang tanya itu subuh nggak pernah doa. Malu nggak saudara? Kok yakin masuk surga itu urusan dari mana? Dia rajin. Pada jam ibadahnya dia datang ibadah. Hari besarnya dia lakukan, apalagi hari ini.
ibadah mereka lakukan. Sedangkan yang tanya tentang surga itu nggak pernah ibadah. Malu nggak, saudara? Itu loh, itu kekristenan yang melenceng. Makanya kalau saudara mengerti keimaman, berbeda. Karena Tuhan Yesus tidak mengajak ke surga. Keselamatan itu bukan ke surga. Keselamatan itu menjadikan saudara kediaman Allah untuk masa ini, dan nanti kalau keselamatan itu bumi baru, langit baru. Tidak di atas, di bawah. Namanya aja bumi baru, langit baru. Maka itu Bapak Ibu harus mengerti, perjalanan orang Kristen itu kebenarannya, SOP-nya ada di tabernakel. Dan kita harus bersyukur jika rahasia ini dibukakan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan, saudara bisa buka di dalam surat Roma 6 ayat 20. Sebentar saya lihat. Roma 6 ayat 22. Mungkin saya bisa dibantu, Krishna bisa membantu supaya saudara mengerti urutannya ini, sehingga saudara tahu. Di sana dikatakan setelah kamu dimerdekakan, ya, itu harus saudara hafal juga, karena itu kunci. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, dan kamu berbuahkan kekudusan. Roma 6 ayat 26, ya. Ya, thank you Devi. Tetapi sekarang, perhatikan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, perhatikan urutannya. Perhatikan urutan ini, saudara. Lihat, perhatikan urutannya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, saudara dengar catat ya. Yang pertama dimerdekakan. Bagaimana saudara dimerdekakan? Kasih karunia dengan salib Kristus. Saudara, ayat ini itu untuk keimaman. Saya mau katakan saudara, Anda harus mengerti planningnya Tuhan. Hari ini setiap orang Kristen itu dipersiapkan masuk kebangkitan pertama. Sebab ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama itu dikhususkan untuk imam, para pemenang. Kebangkitan pertama ada dikhususkan untuk orang-orang yang sudah dimerdekakan dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi saudara, ini penting. Karena ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama dikhususkan hari ini, saudara, orang Kristen itu disiapkan untuk memerintah. Jadi saudara, hari ini yang menjadi Kristen itu benar-benar pilihan. Makanya predestinasi. Bersyukurlah. Jadi ibaratnya begini, Tuhan sedang mempersiapkan satu kerajaan, dan Anda ini para menteri-menterinya. Anda nangkap sesuatu nggak? Jadi Tuhan Yesus itu sedang mempersiapkan kerajaannya. Orang Kristen di zaman ini, abad 21, itu disiapkan jadi para menteri. Ini bukan untuk kebangkitan kedua. Orang-orang yang beragama lain, ya, orang-orang yang hari ini bukan Kristen, itu nanti dipersiapkan kebangkitan kedua. Makanya kalau saudara suam-suam kuku, saudara Kristen main-main, Anda akan dikeluarkan dari pintu gerbang surga. Pintu gerbang tabernakel. Konsekuensinya Anda dikeluarkan. Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Artinya Tuhan Yesus tidak mengenal engkau itu Tuhan mengeluarkan dari kerajaannya. Itu orang Kristen, tidak berpakaian pakaian pesta.
Jadi saudara harus tahu ayat ini, saudara. Ya, thank you Krishna. Wahyu 20 ayat 6, perhatikan. Berbahagialah dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah. Perhatikan, imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Lihat saudara, jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu konsep ini. Makanya kenapa, perhatikan, kenapa tabernakel ini menjadi SOP dari keselamatan itu sendiri. Tuhan punya standar operation prosedur sesuai dengan Roma 6 ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, perhatikan, Anda dimerdekakan dulu. Itu saudara dibebaskan dari rumah perbudakan, rumah kegagalan. 6, ada 3 rumah. 6 pertama rumah kegagalan, rumah kemenangan, rumah kebinasaan, itu yang dibikin antikris nanti. Neraka juga. Neraka itu termasuk rumah kebinasaan yang tidak disediakan bagi kita, tapi bagi setan. Nah, perhatikan saudara. Maka saudara harus mengerti sebagaimana bangsa Israel dimerdekakan dari Mesir. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Dilambangkan dengan korban bakaran dan kemudian kolam basuhan. Percaya dan dibaptis. Sebab imam-imam kalau tidak mencuci tangan, saudara, masuk, dia akan mati, saudara. Karena dia harus cuci tangan, cuci kaki. Makanya kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus memakai ikat pinggang dari kain begitu, dan dia kemudian membasuh. Karena itulah imam itu memakai ikat pinggang, berkasutkan sepatu, kemudian itu dia siap melayani. Nah, kata melayani, kenapa Tuhan itu membasuh kaki murid-muridnya? Disuruh melayani. Saudara, melayani di mana kalau nggak tabernakel? Dari tabernakel itu mengalir pelayanan ke Yudea dan Samaria. Saya berharap saudara mengerti prinsip ini. Maka itu gambar tabernakel ini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Hamba Allah siapa? Imam. Semua orang Kristen di abad 21 itu hamba Allah. Harusnya mereka mengerti. Karena kita tidak membawa arah kepada hamba Allah, kepada imam, kekristenanmu gagal. Nah, saudara perhatikan, dan setelah kamu menjadi hamba Allah dan beroleh, dikatakan beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Saudara, beroleh buah pengudusan. Kalau saudara belajar di 1 Petrus 2 ayat 5, tolong ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 aja. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi saudara catat ya. Roma 6:22 itu berparalel dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Dan juga nanti saudara akan belajar tadi di Wahyu, ya. Di Wahyu 5 ayat 10. Ya, di surat Wahyu tadi, maaf, di sana dikatakan di Wahyu 20 ayat 6, sorry. Wahyu 20 ayat 6 itu gandeng semua, saudara. Dan nanti saya tunjukkan nubuatan tentang nubuatan dalam itu 5 kitab Musa.
Nah, mari belajar pagi hari ini. Perhatikan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lihat saudara, terpilih dulu. Terpilih ini orang yang dimerdekakan dari Mesir, dikeluarkan dari rumah perbudakan, dimerdekakan dari dosa. Saudara menjadi yang terpilih. Yang terpilih itu anugerah, suka-suka Tuhan. Dan kedua, imamat yang rajani. Sama. Tadi Roma 6, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, setelah dikatakan, setelah kamu dimerdekakan, setelah kamu menjadi hamba Allah. Sama di 1 Petrus 2 ayat 9, bangsa yang terpilih. Kemudian yang kedua apa? Imamat yang rajani. Anda nangkap sesuatu nggak pewahyuan ini? Dalam Wahyu 26, siapa yang masuk kebangkitan pertama? Imam yang akan memerintah. Imam tidak mungkin masuk kebangkitan kedua. Jadi kebangkitan kedua untuk siapa, saudara? Untuk orang bukan Kristen hari ini. Nanti Tuhan itu punya kitab masing-masing. Kitab masing-masing itu bukan kitab agamanya mereka, bukan. Tuhan Yesus punya catatan sendiri per orang kitab-kitabnya. Jadi orang yang tidak masuk kebangkitan pertama itu adalah rakyat biasa pada kepemimpinan kita. Anda ngerti? Saudara itu para menterinya. Nah, maka itu perhatikan urutannya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Makanya hamba Allah itu imamat yang rajani. Kenapa disebut imamat rajani? Karena saudara punya otoritas imam dan raja. Makanya raja itu memimpin, imam itu menjadi pengantara. Dan kalau saudara belajar tentang nubuatan 5 kitab Musa, yaitu apa saudara? 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat. Perhatikan, Kejadian ini berbicara tentang kegagalan, dosa. Saudara, manusia pertama Adam berdosa. Keluaran berbicara kemerdekaan. Maka itu di Roma 6 ayat 22, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi ada kata dosa, ada kata merdeka. Saudara dengar, kalau soal ini keluar di ujian, maka jelas saya tanya, jelaskan arti dari Roma 6 ayat 22. Bahwa kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, beroleh buah pengudusan, dan pada ujungnya hidup kekal. Tolong jelaskan ayat ini. Saudara harus bisa menjelaskan dengan urutan yang seperti saya lakukan. Makanya perhatikan, saudara. Kejadian itu dosa, Keluaran itu pembebasan kemerdekaan, dan kemudian apa kitab ketiga? Imamat. Jadi habis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara, urutan ini nggak kebetulan toh. Makanya dengar saudaraku, standard operation, ya, SOP kerajaan surga itu ada di 5 kitab Musa. Itu standarnya. Makanya saudara, ini kunci semuanya. Dan Bilangan bicara kekudusan imam, dan kemudian Ulangan perjanjian Allah di sana diulang. Makanya di sini dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan terang ajaib. Saudara, Injil keluar dari keimaman. Kalau saudara tidak terpilih, Anda tidak bisa diselamatkan, Anda tidak bisa dimerdekakan. Anda terpilih kasih karunia. Kemudian saudara dipakai jadi imam. Imamat yang rajani. Itulah eklesia juga. Dan saudara adalah bangsa yang kudus. Di Roma 6:26 beroleh buah, yaitu pengudusan. Jadi mana mungkin orang Kristen hidup tidak kudus, suka mabuk,
ya, rokok, ganja, dugem, ya jelas dia bukan terpilih dong. Saudara menjadi terpilih itu lahir baru. Bersyukurlah kalau saudara memiliki orang tua yang sudah lahir baru, kamu itu dijamin kebangkitan pertama. Saudara ingat, kebangkitan pertama hanya ditujukan kepada para imam. Makanya kalau hari ini saya didik saudara setiap hari membangun keimaman, apalagi saudara live streaming ya pada jam-jam tertentu bersama saya. Sudahlah saudara, Anda mati hari ini mau besok, dengan cara apapun Anda masuk kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama itu spesial. Karena apa? Sebelum pengangkatan. Jadi saudara, kebangkitan pertama itu kalau Anda hidup sebagai imam, hari ini benar-benar sungguh-sungguh, maka ketika Anda meninggal, nanti Anda itu bangkit terhormat pertama. Orang-orang agama lain, keyakinan lain belum bangkit. Dan saudara harus mengerti nanti kebangkitan kedua dikhususkan bagi orang baik. Apapun agama mereka. Orang baik itu ada ayatnya. Saudara, itu ada ayatnya. Itu besok aja ya kita bahas ya tentang kebangkitan kedua supaya saudara mengerti. Jadi Allah itu nggak sembarangan. Yang pasti tidak akan masuk kebangkitan kedua itu pembunuh, pencuri, penipu, pezina, dan perdukunan. Saudara, 5 hal ini hati-hati. Sekali lagi, pembunuh, pencuri, penipu, pezina, percabulan, perdukunan, sihir. Saudara, ini bahaya ini. Ini tidak akan masuk ini. Orang Kristen sekalipun saudara, kalau dia terkena 5 dosa ini berat, Anda tidak akan masuk kebangkitan pertama, kebangkitan kedua Anda masuk, tapi masuk neraka. Jadi kebangkitan kedua itu dibagi. Saudara masuk neraka karena semua orang mati akan dibangkitkan. Masuk neraka atau saudara ada di dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu pemerintahan 1000 tahun. Dan iblis waktu itu diikat. Kapan iblis itu dilepaskan, Pak? Waktu kebangkitan kedua, iblis dilepaskan, bersama-sama diadili. Jadi standarnya beda, saudara. Makanya hari ini saya bersahan, ya saudara, Anda sebagai imam nih, pegang keimamanmu dengan benar. Ya. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, siapa yang tidak tertulis di kitab kehidupan? Orang yang masuk kebangkitan kedua. Saudara, kitab kehidupan itu kitabnya Tuhan Yesus. Itu yang terpilih, saudara. Ini yang terpilih. Jadi saudara, kalau saudara tidak dipilih nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Masalahnya kenapa saudara dipentalkan keluar dari pintu gerbang tabernakel? Karena Anda tidak kudus. Karena Anda menginjak darah pelataran. Di pelataran itu diinjak-injak darah Tuhan Yesus. Karena kamu tidak melakukan tugas keimamanmu. Saya berharap saudara mengerti pagi hari ini dan saudara bisa belajar. Maka itu ada hubungannya. Dengar, sebelum saya tutup. Ini perjalanan menuju hidup kekal. Dan saudara sudah belajar, kenapa sih kita ini diberikan hidup kekal? Anda harus mengerti, kalau ditanya di ujian, kenapa Anda mendapat hidup kekal? Apa coba jawab Anda? Saudara jawabnya begini, ya supaya saya masuk surga. Salah, sudah. Hidup kekal supaya saudara jadi imam. Karena imam hari ini harus didasari hidup yang kekal. Kalau Imam Lewi didasari hidup yang binasa.
Anda bisa mengerti. Maka itu saudara diberi hidup kekal, supaya Anda dapat jadi imam kekal. Makanya Kristus Yesus harus bangkit. Saudara, Kristus Yesus harus bangkit. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak bisa jadi imam. Karena imam yang di bumi sudah dipegang oleh suku Lewi. Tapi keimaman Tuhan Yesus dari suku Yehuda, dan itu keimamannya dari Allah langsung. Makanya saudara, siapa yang masuk kitab kehidupan? Kitabnya Kristus, kerajaan Kristus. Jadi ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan Kristus 1000 tahun. Saudara, orang-orang agama lain pun akan dapat kesempatan masuk, tapi bukan kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu adalah khusus. Saudara mengerti? Kerajaan Kristus khusus. Makanya jangan sampai saudara dipental. Kenapa Rasul Paulus takut tertolak? Karena dia takut tidak mendapat mahkota. Mahkota tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Hanya Kristen pemenang. Karena itu ada ayatnya. Di Wahyu 3 ayat 21. Di sana dikatakan, barang siapa menang, dia akan duduk bersama aku, seperti aku yang telah menang dan duduk bersama Bapa. Anda mengerti sekarang? Inilah gambaran tentang perjalanan menuju hidup kekal. Jadi mbah-mbah kita, engkong kita, asal mereka tidak kena 5 dosa ini, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak penipu, tidak bercabul, tidak hidup sihir, perdukunan. Saudara, mereka ini akan masuk pada kebangkitan kedua. Kenapa Tuhan suruh kita memberitakan Injil? Supaya mereka semua ini yang mengejar kekekalan, ya, itu ada di surat Roma. Oh, Wahyu 3:21, perhatikan, Wahyu 3:21. Ya, thank you Bu Nur. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Saudara lihat. Lihat ini. Jadi kalau saudara mau masuk kitab kehidupan Tuhan Yesus, 1, Anda harus terpilih, 2, harus menang. Kalau enggak, kamu ditolak. Makanya Anda harus menguasai diri, belajar tabernakal. Dan dikatakan di surat Roma 2, saudara perhatikan Roma 2. Mudah-mudahan saya bisa menemukan buat saudara ya. Di sana dikatakan orang yang mengejar kekekalan. Saya lihatkan di surat Roma 2 bentar ya, sebelum saya tutup. Anda harus mengerti prinsip-prinsip ini, sebab kalau tidak, Anda tidak mengerti. Kebangkitan tidak ngerti. Ya. Kebangkitan berapa tidak ngerti. Perhatikan. Roma 2 ayat ke-6. Perhatikan dulu. Ayat 5 aja, ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kapan ini saudara? Murka Allah kapan? Murka Allah ini terjadi pada penghakiman. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang. Setiap orang itu agama apapun. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu apa? Perhatikan ayat 7. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Jadi artinya hidup kekal apa? Anda nggak mati. Bagi kebangkitan kedua, hidup kekal bukan untuk menjadi imam. Mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua, ya, itu orang-orang yang bukan jadi imam. Siapa orang yang masuk kebangkitan kedua? Yaitu tekun berbuat baik. Ini bodoh amat saudara. Ini mau agama apapun. Anda bisa mengerti sekarang. Tapi mereka akan mendengar Injil. Makanya Injil itu diberitakan. Terima atau tidak terima, seperti saya tadi kemarin beritakan, ya. Itu nanti mereka ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, mereka yang baik, ya, tekun berbuat baik, mereka yang mencari kemuliaan,
kehormatan, ketidakbinasaan. Ini mereka akan dapat hidup kekal. Makanya ayat 8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama orang Yahudi, juga orang Yunani. Loh, Yahudi, Yunani, orang Jakarta, orang Malang, orang Sumatera, dan sebagainya. Perhatikan. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera, perhatikan, akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik semua orang, standar operation, prosedur hidup kekal berlaku untuk kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Makanya kalau orang Kristen gak berbuat baik, jangan mimpi kamu masuk kebangkitan pertama. Lanjut besok. God bless you all. Kita berdoa.